kanannya, kan gitu, ya kan? Nah, kalau limit kiri limit kanannya sama fungsinya. Nah, cari limit X mendekati min 1 dari, berarti kan fungsinya yang mana? Yang atas kan? Nah, fungsinya yang atas. Anda masukkan sama dengan kayak yang ini, berarti kan min 1 kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. Nah, kemudian cari limit kanannya. Nah, limit X mendekati 1, nah ini minnya. Min 1 dari kanan. Berarti kan yang bawah. Nah, Anda satunya. 2 dikalikan min 1 tambah 2. Nah, 2 min 2 tambah 2, 0. Nah, sama kan ini? Nah, ternyata limit kiri, limit kanan sama. Berarti limit X mendekati min 1 dari fx itu nilainya sama dengan 0. Nah, berarti yang ketiga kita simpulkan, nah, jika limit X mendekati min 1 dari fx itu nya, yaitu f min 1 yaitu sama dengan 0. Berarti continue. Continue di X sama dengan min 1. Itu bisa diperhatikan, itu sudah bisa terbaca. Jadi cari yang pertama nilai fungsinya. Nah, nilai fungsi di X yang diminta ini, perhatikan fungsinya masuk atas ke bawah, perhatikan tandanya, oh karena ada sama dengan, itu masuk yang atas, nilai Anda masukkan aja, nah, nilainya 0. Nah, yang kedua, jika belum seperti ini, kita harus cari limitnya, pasti pakai limit kiri, limit kanan. Nah, limit kiri berarti fungsi yang atasnya, limit kanan yang bawahnya. Ternyata nilainya sama-sama 0. Nah, yang ketiga, limit kiri, limit kanan ternyata sama. Berarti punya limit. Fungsi dengan limit ternyata sama juga, sama-sama 0. Maka katakan X sama dengan 1. Nah, selanjutnya 2, mungkin masih belum dicoba, silakan dicoba dulu bentar. 2 menit lah sebelum kita bahas. Mungkin bisa ditulis juga yang belum. Ada yang sudah ketemu nilai A dan B-nya berapa? Nah, ini rangkap 3 ini fungsinya. Fungsinya rangkap 3, tapi nggak usah dibikin bingung. Jadi fungsi yang atas
sama yang paling bawah ini enggak ada dan B-nya. Berarti A dan B-nya dari sini. Yang kedua. Oke, sambil Anda nyoba, kita bahas. Oke, saya siapkan halaman kosong untuk coret-coretan. X plus 1 AX plus B 3X yang bawah. Minta A plus 2B berapa? Perhatikan sini. Kalau diminta soal seperti ini, nah, bicara continue di pada R ya. R ini bilangan real ya, bilangan real ya. Nah, bilangan real itu seluruh yang kita pelajari di matematis sekarang itu bilangan real ya. Mungkin sudah dibahas di pertemuan awal. Diminta A dan 2B. Berarti kita cari nilai A dan nilai B-nya. Di sini kita nggak tahu bahwasanya kalau ini kita isikan itu harus continue kan gitu. Nah, kalau nilai fungsinya ada. Nah, fungsi berarti titik 1 dan juga di titik 2. Ada nilainya, ini dan ini. Nah, kalau misal seperti ini, itu beda dengan kalau soal pertama suruh nyelidiki, jadi cari fungsi pertamanya. Nah, di sini kan kita tidak diminta di titik berapa. Berarti kita tinggal ngecek kekontinuan di titik 1 dan kekontinuan di titik 2. Itu caranya. Nah, atau Anda cari limit kiri dan limit kanan. Ya, konsep menggunakan limit kiri dan limit kanan. Nah, oke. Berarti kita pakai konsep limit kiri dulu. Nah, limit X mendekati 1 dulu. Ya, ini dulu dari kiri. Berarti fungsinya yang mana? Yang atas. Ya kan? Nah, yang ini fungsinya. Berarti di sini X plus 1. Limit X mendekati 1 dari kanan. Berarti kan yang bawah ini. Bawahnya. A, X plus B. Nah, Anda masukkan 1 ini, itu jangan ganti A-nya ya, ganti X-nya. Berarti A kita kalikan 1 tambah B. Nah, berarti sama dengan
A ditambah B. Nah, sedangkan konsep harus ada limitnya, berarti kan limit kiri harus sama dengan limit kanan. Ya kan? Berarti limit kirinya yang satu nilai 2, ini harus sama dengan ini. Ya kan? Nah, limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nah, ini harus sama. Berarti kita punya persamaan di sini, berarti A ditambah B harus sama dengan 2. Nah, kita punya persamaan pertama di sini. Mudah-mudahan paham dulu sampai di sini. Nah, oke. Nah, berikutnya yang kedua, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita cari limit kiri, limit kanannya di titik 2. Nah, kita kan cuma 2 titik nih, 1 sama 2 saja. Nah, Nah, cari limit X mendekati 2 dari kiri. Berarti kan yang ini kan, 2X plus B. Berarti di sini A, X plus B. Anda masukkan 2-nya, berarti 2 dikalikan A, berarti A kali 2, nah, ditambahkan B. Sama dengan 2A ditambah B. Nah, sudah, gini aja. Nah, selanjutnya kita cari limit kanannya. Limit X mendekati 2 dari kanan. Berarti kan fungsi yang terakhir dari fungsinya adalah 3X. Nah, berarti Anda masukkan 3 kali 2 sama dengan 6. Ya kan? Konsepnya sama, limit kiri, limit kanan harus sama. Berarti yang ini harus sama dengan ini. Ya, saya kasih. Nah, ini harus sama. Limit kiri, limit kanan sama. Ya kan? Nah, berarti kita punya persamaan kedua. 2A ditambah B sama dengan 6. Nah, kita punya persamaan satu ini. A plus B sama dengan 2. Persamaan keduanya 2A plus B sama dengan 6. Mungkin sampai sini bisa Anda tulis dulu. Oke, saya lanjutkan biar satu halaman bisa hapus. Ini saya hapus dulu. Pokoknya A plus 2B ya. Kita punya dua persamaan, dua variabel. Nah, boleh gunakan eliminasi, boleh gunakan substitusi. Biar gampang, kita gunakan eliminasi saja dari dua persamaan ini. Jadi kita punya A plus B sama dengan 2. Yang satunya 2A ditambah B sama dengan 6. Nah, kita biar mudah, kita eliminasi yang B saja. Nah, karena B kan sudah 1 di sini. Nah, ini tak hapus dulu. Nah, berarti saya kurangi, B dikurangi B 0, A dikurangi 2A, A dikurangi 2A berarti kan min A, sama dengan 2 dikurangi 6, min 4. Ya, berarti A-nya sama dengan 4. Nah, oke, kita dapat A sama dengan 4. Terus nyari B-nya bagaimana? Ya boleh 4 dimasukkan ke yang sini, 1 boleh, masukkan yang kedua boleh. Ya, kita masukkan ke sini aja, yang gampang.
Nah, kita punya A-nya itu sama dengan 4. Ini menggunakan eliminasi. Ya, biar tidak bingung nanti. Eliminasi, kita aja wis. Nah, A-nya kita dapat 4, masukkan ke sini. Berarti 4 ditambah B sama dengan 2. Nah, berarti B-nya berapa? Nah, B-nya sama dengan, berarti 4 pindah ke sini, 2 dikurangi 4, B-nya berarti min 2. Nah, udah tidak bingung itu ceritanya. Kita punya A-nya 4, B-nya min 2. Tadi diminta A plus 2B. Nah, saya kasih kotak bawah di sini. Hasil akhirnya diminta A plus 2B. Nah, ini berapa? A-nya 4, berarti kan 4 ditambah 2B. 2 kali min 2. Berarti kan berapa? 0 ya. Ini aja lagi. 4 min ini 2. Nah, berarti kan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Ternyata jawabannya 0 saja, Pak. Ya itu. Nah, ya kelihatannya. Bentar, kita buat misal zoom fit-nya 8. Silakan, ada yang tanyakan untuk soal nomor 2? Oke, mudah-mudahan kelihatan itu. Silakan ditulis dulu. Oke, ada yang ditanyakan untuk soal nomor 2? Silakan jika masih ada yang bingung. Nah, jadi kalau ada konsep itu bisa gunakan konsep limit kiri, limit kanan bisa. Gunakan konsep satunya lagi itu yang limit kekontinuan kiri, kontinu kiri, kontinu kanan juga sama saja. Atau juga nanti konsepnya sama, cari limit yang atas akan disamakan dengan fungsinya yang di sini, limit yang di sini akan disamakan dengan fungsinya di sini. Sama ceritanya nanti.
Oke, jika nggak ada untuk soal nomor 3, silakan Anda coba di rumah. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas, ya syukur-syukur nanti ada salah satu yang bisa ngerjakan. Nah, jadi ini nomor 3, silakan Anda coba sebagai PR Anda. Nanti minggu depan akan kita bahas sebelum kamu masuk ke materi berikutnya. Ya, mungkin itu dulu untuk perkuliahan matematika untuk TPHT kelas 1A. Nanti kita akan ketemu lagi pertemuan Senin depan. Ya, karena kan Anda habis ini jam 9 karena ada praktikum. Ya, jadi itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi hari ini nanti akan sasar semuanya kepada Andi. Ya, saya akhiri itu. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, gitu Andi ya. Sampai ketemu untuk Senin depan. Jadi untuk hari ini kita sampai sini saja ya.